Dalil Thayyibatun Nashr dalam qiraat Imam Abu Ja'far Al-Madani bahwa nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ghain dan kha harus dibaca ikhfa. Itu ada di bait 273 dan 274 ya di matan Thayyibatun Nashr. Ya, saya bacakan di sini adhirhuma inda hurufil halqi an kullin wafi ghainun wa kha akhfa saman lamun khoniq yungid yakun ba'dun aba. Itu di bait 273 dan 274 ya. Itu berarti secara artinya, secara syarahnya itu adhir umma berarti izharkan nun sukun atau tanwin ya ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi, harful halq ya, jadi huruf-huruf tenggorokan ya, a, ha ya, ain ya, goin ya, kho ya, nah itu ataupun ha besar. Nah itu harus dibaca dengan izhar ya, itu umum lah, itu di Tufatul Atfal ya, di Muqaddimah Jazari ya, hatam lah itu. Nah tetapi di sini ternyata kulin wafi goinun wakho akhfa saman, dikecualikan saman, yaitu rumus untuk Imam Abu Ja'far Al-Madani sebagai imam ke-8 dalam qiraat asyarah, yaitu beliau membaca ketika nun sukun dan kho, nun sukun dan tanwin bertemu dengan kho dan goin, itu dibaca ikhfa atau dibaca samar ya. Dikecualikan itu dimanapun dalam Al-Quran, dikecualikan tiga lafaz ini, lamun khoniq lah berarti yang wal munkhoniqatu itu di surat Al-Maidah ayat 3, fasayun giduna itu di Al-Isra ayat ke-51, dan juga di An-Nisa 135, iyakun gonian itu tetap dibaca izhar seperti biasa. Tetapi dimanapun selain daripada tiga lafaz tersebut di dalam Al-Quran, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan kho atau goin, itu Imam Abu Ja'far Al-Madani membacanya dengan ikhfa atau samar. Nah, lafaz ba'dun aba itu menjadikan konsekuensi sebagian ulama atau ahlul ada yang di zaman Imam Ibnul Jazari dan di zaman guru-gurunya Imam Ibnul Jazari menolak untuk ba'dun aba, sebagian menolak berarti secara harfiahnya itu ikhfa di seluruh tempat. Ya, jadi khusus wal munkhoniqatu tadi, terus fasayun giduna, iyakun gonian, itu tiga lafaz tersebut tetap membacanya dengan izhar. Adapun sebagian lagi berdasarkan qiyas dan juga sebagian riwayat torik dari Imam Ibnul Jazari membolehkan. Jadi boleh juga membaca wal munkhoniqatu fasayungiduna iyakun gonian. Jadi membacanya dengan cara ikhfa juga gitu ya. Makanya itu dari kata ba'dun aba ini terjadi dua penafsiran atau bahkan dua riwayat, dua torik yang berbeda dalam torik Thayyibatun Nashr dan juga pastinya di dalam An-Nashr fil Qiraatil Ashr Imam Ibnul Jazari. Nah, adapun kalau ad-durrah madiyah bagaimana? Kalau ad-durrah madiyah qiraat 10 kecil, di mana qiraat Imam Abu Ja'far tersalah satunya kan. Kalau ad-durrah madiyah itu berarti itu ya qiraat ke-8, 9 dan 10 dalam qiraat asyarah sugro ya. Nah, itu Imam Abu Ja'far Al-Madani kalau di situ di dalam ad-durrah madiyah, torik ad-durrah, maka Imam Abu Ja'far membacanya mesti wajib izhar di dalam tiga lafaz tersebut ya. Wal munkhoniqatu fasayun giduna ya, iyakun gonian ya. Jadi tidak ada perbedaan pendapat ya. Jadi di dalam tiga lafaz itu mesti dia izhar. Adapun kalau di nun sukun atau tanwin dimanapun itu di dalam Al-Quran, itu qiraat asyarah sugro pun ketika membaca Imam Abu Ja'far Al-Madani itu ketika bertemu dengan kho dan goin itu mesti juga dibaca ikhfa. Oleh karena itu ketika kita memakai
mushaf Imam Abu Ja'far misalnya secara khusus yang diterbitkan dari Mesir tuh kan, itu banyak beredar tuh. Nah itu ya itu sudah harus ikhfa dimanapun itu kita bertemu nun sukun atau tanwin. Ketika bertemu dengan goin dan kho itu semuanya harus ikhfa ya. Jadi perbedaannya hanya itu ya, perbedaan kecil lah. Jadi di 3 lafaz yang tadi dikecualikan itu, kalau Thaibatun Nasyr itu mengharuskan membolehkan dua-duanya. Jadi boleh izhar, boleh ikhfa samar. Tetapi kalau misalnya kita membaca di qiraat 10 kecil, qiraat asyara sugro, Imam Abu Ja'far membacanya dengan di 3 lafaz tersebut dengan izhar saja, mesti izhar saja. Wallahu alam bisawab.